Halo sahabat Arista, setelah menggarap tanah ini dengan penuh tenaga dan penuh kesabaran, akhirnya hari yang kita tunggu-tunggu sudah tiba, yaitu hari ini kita mulai menanam padi organik di Arista Montana. Di sini kita melakukan semuanya dengan cara yang alami, tanpa terburu-buru dan tanpa bahan kimia. Kita juga memilih bibit yang sehat dan kita tanam dengan cara yang ramah lingkungan. Proses ini sangat penting tidak hanya untuk menghasilkan padi yang enak disantap, tetapi juga padi yang aman dan baik untuk ketahanan pangan lokal. Yuk ikuti terus kegiatan kita hari ini. Jadi di kesempatan hari ini saya mengajak semua lapisan, ini ada keluarga besar ya. Semuanya keluarga besar Arista Montana. Ya, ingat Arista Montana saya pribadi udah mencanangkan bahwa beras kita tidak akan jual. Dan ini adalah untuk makan keluarga besar kita. Hari ini kita canangkan mulai kita akan tanam beras. Kita tanam padi, akan tumbuh beras. Oke. Pak Andi, akhirnya hari yang sudah lama kita nantikan tiba juga ya Pak Andi. Hari ini kita sedang menanam padi organik Arista Montana. Betul. Nah, aku pengen tahu nih harapan Pak Andi dari kegiatan kita hari ini apa Pak? Iya, kita berharap ya supaya lingkungan Arista Montana dulu udah memahami berapa pentingnya kita menanam gitu. Kita selama ini sudah bertanam pohon keras, bertanam buah-buahan, pohon buah, ya, bertanam sayuran. Sekarang kita lengkapi, kita bertanam padi. Salah satu yang paling pokok juga. Betul. Ya? Ini malahan yang pokok kita yang dibelakangi. Padahal padi itu sangat penting. Kita konsumsi padi tapi kok kita nggak nanam padi. Jadi hari ini kita mengajak seluruh Arista Montana, keluarga besar Arista Montana menanam bersama. Betul. Ya. Jadi dengan begitu juga kita semua bisa mengetahui pentingnya ini ya juga untuk ketahanan pangan lokal juga ya Pak? Betul, ketahanan pangan lokal. Dari sini biar mereka bisa berhemat dengan makan nasi gitu. Maksudnya berhemat, ambillah secukupnya. Ngapain pikir pusing-pusing, ada duit tinggal beli kan? Nah, padahal nggak boleh begitu juga. Walaupun kita punya uang untuk membeli, kita harus menghargai berapa susahnya menanam gitu. Kita harus hargai jasa-jasa Pak Petani. Betul. Tanpa ada Pak Petani, kita nggak akan makan beras. Oleh karena itu kita harapkan anak muda, ayo jangan gengsi, jangan malu untuk bertani, menanam padi. Kalau gengsi untuk menanam padi, ya jangan makan padi, jangan makan beras, gitu kan, konsekuensi. Benar, gitu karena loh. dari kegiatan ini juga saya jadi lebih open gitu Pak. Betul. Oh ini tuh effort sekali ya kita Betul. menanam. Jadi rasanya sekarang kalau kita mau nyisain nasi tuh bersalah jadinya. Betul, betul. Dan di sini tuh saya lihat juga banyak generasi dari yang yang muda sekali ke yang tua sekali. Mungkin itu juga jadi salah satu, selain kegiatan menanam ini, jadi salah satu kunci ketahanan pangan lokal agar anak muda
atau yang dari kecil diperkenalkan juga ya dengan hidup seperti ini, dengan menanam dan menjaga. Setuju sekali. Iya. Sebenarnya kenapa kita tidak memahami? Karena kita tidak pernah mendekatkan diri dengan petani, mendekatkan diri dengan sawah. Jadi kita nggak tahu, kita hanya dekat dengan toko beras, Betul. dengan pasar beras. Nah, itu yang kita memahami. Rasanya tidak ada ya. Nah, chemistry itu kurang Ya, gitu. benar. Kita harapkan apa yang kita makan biar kita menghargai. Kita harus tahu berapa sulitnya kita nanam. Ya. Sebenarnya program ini bagus sekali kita di sekolah coba luangkan waktu adik-adik kita, anak-anak Dari yang kita masih muda ya. masih muda diajak kegiatan ini. Ini bukan kegiatan yang tidak bergengsi. Betul. Saya rasa ke depan ini akan merupakan satu kegiatan yang bergengsi karena pangan ke depan tuh akan makin sulit. Betul. Kalau tidak ada lagi petani, tidak ada lagi anak muda mau bertani, siapa penggantinya? Gitu loh. Ini pendidikan yang sangat berharga ini. Betul, betul. Nah, oleh karena itu Arista Montana mengajak seluruh warga Arista Montana kita sadar diri dulu. Yang penting kita sadar. Ya. Oke, kita lakukan, ya. Mungkin dimulai dari Arista Montana, semoga harapan kedepannya seluruh masyarakat juga bisa mencontoh dan melihat ya, betul, dan tersadarkan juga ya. Iya, Pak. iya. Karena setelah kita nyemplung kaki ke sawah, kita coba nyolokin, ternyata enggak mudah juga ya. Pinggang sakit juga. Benar, ya. panas, Ya, pinggang panas. sakit, Nah, dan itu. sulit juga nih kan berjalan di dalam lumpur gitu. ini juga. Oleh karena itu kita akan jauh lebih menghargai. Benar. Halo Pak Rahmat, apa kabar? Alhamdulillah baik, Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Saya lihat udah nanam banyak banget bibit padi nih. Sudah, Semuanya ini ya tadi nanam ya Pak Rahmat. Iya, di atas itu lagi. Aku Gerebek juga tandur. Oke, aku juga udah mulai nanam lumayan banyak tadi. Iya. Ternyata effortnya luar biasa ya buat nanam padi itu ya. Betul. Nah, aku penasaran nih dari semua hari kenapa yang dipilih hari ini untuk mulai menanam padi organik Arista Montana? Oh iya, pertama mungkin mengejar benihnya sudah umur pas tanam. Ini 15 hari. Oke. 15 hari sampai 15 20. hari ya. 15 hari sampai 20 hari itu relatif aman untuk ditanam. Kalau untuk varietas padi yang kita tanam hari ini tuh varietas apa ya Pak? Ini sekarang kita kebetulan tanam Ciherang. Ciherang. Ciherang yang top masih di Indonesia, masih top Ciherang. Oke. Nah kan tadi udah disebutkan nih pasti Arista Montana tanamnya organik dong. Organik, Pak. Yang membedakan proses penanaman yang organik sama yang tidak itu seperti apa untuk padi? Prinsipnya kita tidak memakai masukan yang pupuk konvensional kimia. Kita tidak. Sebelum kita pengolahan tanah, biasanya ini kita biarkan, diamkan, berakkan. Dan ini kebetulan tanah ini sudah 5 tahun diberakkan, tidak ditanam. Ini kemungkinan besar sudah bisa diikutkan dengan program tanam organik kita. Kita tanam 6, tapi dilewat untuk yang lubang tanam yang ke-7 kita lewat. Kita lewat, jadi 1 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lewat lagi, ke-7 dilewat, begitu. Tujuannya apa? Pertama, untuk meratakan sinar matahari masuk ke dalam tanah dan ke dalam padinya sendiri. Untuk meratakan sinar matahari. Ya. Keduanya, kita pemeliharaannya lebih gampang. Jadi kita tinggal di antara itu saja di saluran air, kita nanti saluran air kemalirnya. Kita kalau misalkan penyiangan itu di situ, kita nggak sampai injak-injak di lahan ya, di bedengan yang 6 itu. Di pinggir saja nih yang tarikan yang ke-7 itu. Nah, itu kita di situ. Dan pemupukan, nanti kita ada pemupukan pakai kompos, kebetulan kompos kita lagi bikin. Penyebaran komposnya lebih gampang. Maintenance-nya ya lebih mudah jadinya. Betul. Pengelolaan dan pemeliharaannya lebih gampang.
Sobat Arista, itu tadi proses penanaman bibit padi organik di Arista Montana. Seperti yang teman-teman bisa lihat semua ya, semuanya kita lakukan dengan sabar dan penuh perhatian agar bisa menghasilkan bibit yang berkualitas. Dan ini semua juga kita lakukan agar teman-teman juga di rumah bisa terinspirasi dan menambah wawasan tentang bagaimana pentingnya ketahanan pangan lokal, dan kita lakukan melalui hal-hal kecil dengan menanam padi organik. Semoga kegiatan kita hari ini bisa menambah wawasan teman-teman semua di rumah tentang bagaimana pangan kita tuh sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil loh. Jadi terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga pada channel ini biar bisa ikutin keseruan kita di episode-episode berikutnya. Sampai ketemu!